Untuk membahas prosedur penanganan kasus orang tanpa gejala dan juga penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Kuningan, kita akan membahasnya bersama Bupati Kuningan, Bapak Acep Purnama melalui sambungan Skype. Dan di paruh berikutnya kami juga akan berbincang dengan dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Faris Nurwidya, SPD, PhD. Dan kita akan langsung kepada Bupati Kuningan. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi Kang Ade. Ya, Pak Bupati, bagaimana update kasus COVID-19 di Kuningan dan bagaimanakah penanganannya? Alhamdulillah Pak Ade, sejak merebaknya isu COVID-19, kami dari 4 bulan yang lalu sudah melakukan langkah-langkah, di mana kami dengan pengetahuan yang terbatas waktu itu hanya mendengar dari berita dan melihat dari pemberitaan, khususnya yang terjadi di belahan dunia yang lainnya, terutama di Wuhan, Tiongkok sana. Namun alhamdulillah sejak tanggal 2 Maret kami sudah melakukan langkah-langkah. Termasuk tadi dari topik pembicaraan ini terkait dengan beberapa keluhan pasien yang kami isolasi di rumah sakit kami, baik di rumah sakit 45, RSUD 45 dengan kami menggunakan juga ex rumah sakit Citra Ibu sebagai rumah sakit penanganan penyakit-penyakit infeksius, termasuk di rumah sakit Linggarjati. Apa yang dikeluhkan oleh para pasien yang kami rawat itu sebetulnya, mohon maaf ya, kami bukan membela diri atau bukan hanya untuk meluruskan saja, itu terlalu dibesar-besarkan Kang Ade. Karena setahu kami kemarin setelah kasus swab massal di mana dari 390 spesimen masih kami mendapatkan 9 yang positif. Lalu kami himbau kepada mereka untuk dengan kerelaan, dengan keikhlasan untuk mau diisolasi ya, di rumah sakit. Justru itu kami menghindari agar tidak terjadi kegalauan di tengah-tengah mereka berada, artinya di tempat tinggal mereka. Alhamdulillah dari 9 pasien, hanya 1 pasien yang tidak bersedia, yaitu seorang kepala desa. Itu karena yang bersangkutan sekarang sedang dalam perawatan komorbid lainnya atau penyakit bawaan lainnya, diantaranya penyakit jantung dan diabetes Pak Ade. Dan yang 8-nya mereka datang sendiri ke sana tanpa dijemput oleh para petugas, artinya sudah ada kesadaran. Hanya yang kami sayangkan, yang terviral di sana, seolah-olah mereka tidak suka dengan tempat isolasi seperti itu yang dengan penyekatan. Memang di rumah sakit Citra Ibu atau di rumah sakit yang lainnya kami membuat ruang-ruang isolasi untuk memenuhi standar kualifikasi penanganan COVID-19. Baik. Termasuk dengan diterapkannya ruang isolasi yang bertekanan negatif dan lain sebagainya. Demikian juga semua ruangan dilengkapi dengan fasilitas yang menurut kami sudah jauh lebih baik. Baik. Hanya memang kemarin kami mendapatkan viral yang di sana, ada 1-2 pasien, mereka turun ke bawah, marah-marah kepada petugas karena kesal, ya, bahkan mereka merokok. Nah, itu yang menjadi teguran dari para petugas di sana. Baik. Termasuk kami meminta bantuan dari satuan gugus tugas yang lainnya, termasuk TNI Polri, untuk mengingatkan mereka. Itu Pak Ade. Baik. Pak, kami mendapatkan informasi bahwa pintu dan jendela ruang isolasi tertutup rapat sampai dilem. Ini bagaimana sebetulnya Pak SOP penanganan pasien COVID-19 khususnya OTG di Kabupaten Kuningan, Pak? Di tempat-tempat rumah sakit kami wajib menyediakan ruang isolasi yang langsung disekat Pak Ade dengan kaca-kaca sehingga tidak bersatu dengan penanganan pasien yang lainnya. Khusus di rumah sakit Citra Ibu, kami membuat ruang isolasi itu atas anjuran, saran, dan masukan-masukan dari dokter spesialis paru kami. Jadi bukan dilem, memang kaca dengan aluminium pasti kan menggunakan sealer atau oled. Ini untuk tidak bersatunya ruang perawatan dengan ruang-ruang yang lainnya. Baik. Pak Bupati, bukankah seharusnya mereka membutuhkan udara segar juga dan pencahayaan sinar matahari yang cukup? Karena di Pulau Galang saja ada fasilitas olahraga bagi pasien. Kalau tidak, kondisi pasien bisa tambah buruk, Pak. Bagaimana kemudian Anda bisa mengkonfirmasi ini, Pak? Saya rasa untuk sirkulasi udara
adapun percahayaan rumah sakit tempat perawatan ruang isolasi ini Pak 4 lantai Pak. Ruang cahayanya sangat bagus dari mana-mana. Dari semua penjuru sangat bagus. Saya tidak khawatir untuk itu karena sirkulasi udara, ruang pencahayaan dan lain sebagainya itu sudah cukup baik. Baik. Baik, Pak, ini juga ada keluhan dari pasien katanya tertutup rapatnya akses jendela dan pintu karena ada pihak di sana menyatakan virus COVID-19 bisa menular melalui udara. Apakah betul Pak di Kuningan beredar isu semacam itu bahwa virus ditularkan lewat udara? Nggak ada Pak. Kami memfungsikan rumah sakit Eksitra Ibu itu dalam rangka menghindari stigma untuk di rumah sakit lain yang menangani penyakit-penyakit yang lain. Khusus untuk rumah sakit yang satu ini memang kami dikhususkan untuk penanganan COVID-19. Dan kami sebelumnya pun sosialisasi kepada masyarakat bahwa meyakinkan masyarakat bahwa COVID-19 ini bukan menyebar dari udara. Itu. Dan mereka yakin Pak. Ya, Pak Bupati, bagaimana dengan kondisi satu pasien yang tadi Anda nyatakan memiliki penyakit bawaan, jantung dan juga diabetes? Apakah kondisinya saat ini dirawat di rumah sakit lain atau saat ini update-nya seperti apa? Sekarang yang bersangkutan isolasi diri di rumahnya Pak, ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kami melakukan pemantauan termasuk pemeriksaan ya dari dinas kesehatan yang dibebankan ke puskes terdekatnya Pak. Baik, baik. Jadi yang sekarang 8 orang di rumah sakit ini adalah orang tanpa gejala ya Pak ya? Semuanya orang tanpa gejala, di mana 9 orang yang positif ini, di mana beberapa waktu yang lalu kami melakukan swab massal. Hampir sebanyak 1.500 sampel, bahkan swab massal itu kami lakukan di seluruh kecamatan dan perwakilan desa-desa se-Kabupaten Kuningan sebagai bentuk keterwakilan seluruh wilayah Kabupaten Kuningan, Pak Ade. Baik. Pak Bupati, jika yang serius dan juga memiliki penyakit bawaan saat ini isolasi mandiri di rumah, bagaimana jika dengan orang tanpa gejala yang saat ini diisolasi di rumah sakit, ketika mereka ingin diisolasi di rumah saja, apakah ada mekanisme untuk itu, Pak? Mohon maaf, Pak Dek, kami ingin melakukan pelayanan semaksimal mungkin, di mana mereka pun sudah diswab kembali, ya, dan hasilnya sudah kami kirim. Spesimennya sudah kami kirim untuk supaya cepat bisa menerima hasil. Jadi kami swab, di mana untuk swab ini kami tidak lakukan hanya untuk 1 kali. Kami bisa menyatakan yang bersangkutan sehat kembali setelah menerima hasil swab berikutnya, Pak. Baik. Artinya yang 9 pasien ini akan dilakukan swab berikutnya atau memang sudah? Karena kan terakhir kalau kita baca di media online tanggal 19 Juni, Pak. Ya. Tanggal 19 Juni kami swab yang pertama, lalu hasilnya kami dapatkan tanggal 26 Pak, ya. Tanggal 28, mohon maaf ya, tanggal 28. Di mana waktu itu kondisi Kabupaten Kuningan sudah zero, namun karena niat baik kami dan atas instruksi Pak Gubernur, supaya di semua daerah kabupaten kota melakukan swab massal untuk memastikan terkait dengan kondisi keadaan daerahnya masing-masing. Maka dari itu, walaupun kami cukup prihatin, di mana dulu sudah zero dengan swab massal dan atas kesadaran semuanya OTG, orang tanpa gejala, namun dengan swab massal ini kami mendapatkan 9 orang yang positif dan sekarang sedang dalam penanganan. Bahkan saya instruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan swab ulang dan hasilnya sudah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Namun hasilnya belum kami dapatkan. Baik, jadi swab ulang sudah dilakukan begitu ya Pak Bupati ya? Sudah Pak. Baik. Baik, Pak, apa pesan Bapak bagi semua masyarakat Kuningan, juga kemudian masyarakat yang saat ini sedang isolasi, mungkin bagaimana ketika mereka secara psikologi turun, drop, dan juga bagi masyarakat yang merupakan keluarga dari pasien yang saat ini merasa terstigma, apa yang bisa Anda himbau kepada masyarakat saat ini?
saya senantiasa menghimbau Pak kepada masyarakat untuk tenang, tidak panik, terutama kepada para pasien. Dan alhamdulillah Pak, kami sempat komunikasi dengan teman-teman pasien atau keluarga terdekat pasien, sehingga mereka mau dengan sadar sendiri datang ke rumah sakit tanpa dijemput oleh petugas. Keluarganya juga menyadari, mereka juga menyerahkan penanganan selanjutnya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini gugus tugas protokol kesehatan, kepada segenap masyarakat. Ya, dengan kondisi seperti ini kita tetap harus dalam keprihatinan, ya, waspada, siaga, walaupun desakan dari masyarakat untuk kembali dibuka beberapa kelonggaran untuk beraktivitas. Saya persilahkan masyarakat untuk beraktivitas, perdagangan, tempat-tempat pariwisata terbuka sudah kami buka kembali, namun tetap akan kami awasi secara ketat. Sehingga belum saatnya kita bereforia, ya, untuk ingin kembali kepada keadaan semula. Tetap yang namanya new normal atau AKB, adaptasi kebiasaan baru itu harus kita lakukan. Banyak hikmah dari COVID-19 ini yang bisa kita laksanakan untuk kebaikan-kebaikan kita di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Acep Purnama, Bupati Kuningan telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan tetaplah bersama kami. Kami akan berbincang juga dengan dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan untuk mengetahui seperti apakah mekanisme penanganan karantina untuk pasien orang tanpa gejala. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, untuk membahas apakah memang pasien orang tanpa gejala harus dikarantina secara ketat dan apakah benar COVID-19 sudah bisa menyebar lewat udara, kami akan membahasnya dengan anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan juga dokter paru dari FKUI, Dr. Faris Nurwidya, SPD, PhD, melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Dr. Faris. Selamat pagi, Ade. Apa kabar? Ya, baik. Dok, 80% pasien COVID di Indonesia adalah OTG atau orang tanpa gejala. Bagaimana sebetulnya penanganan isolasi bagi pasien OTG atau orang tanpa gejala ini? Ini sebagai juga edukasi kepada masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa OTG ini memang suatu populasi yang mayoritas, proporsi yang mayoritas pada pasien-pasien yang konfirmatif. Dan menurut protokol COVID yang dikeluarkan oleh koalisi dari Perhimpunan Dokter Paru, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, Perhimpunan Dokter Anestesi dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu dikatakan bahwa orang-orang tanpa gejala ini menjalani isolasi mandiri di rumah ya selama 14 hari dengan pemantauan melalui berbagai alat komunikasi oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, apa yang dilakukan dalam 14 hari isolasi mandiri ini tentu saja pasien diharapkan untuk menjalani hidup bersih dan dengan gizi seimbang, aktivitas yang cukup, tapi tetap di dalam rumah dengan cuci tangan, pakai masker, dan sebisa mungkin berbeda ruangan dari anggota keluarga yang lain. Nah, setelah 14 hari, lalu kemudian akan melaporkan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya, terutama untuk menyatakan apakah sudah terjadi konversi atau perubahan dari positif menjadi PCR yang negatif. Baik. Demikian. Dok, apakah pasien OTG harus diisolasi di rumah sakit? Tadi Anda bilang bisa diisolasi di rumah. Nah, kalau diisolasi di rumah sakit, apa yang kemudian perlu disediakan? Ruangan seperti apa? Apa yang dibutuhkan oleh para pasien OTG? Ya, jadi kembali kita harus luruskan kembali ya. Klasifikasi klinis itu ada OTG, ada ringan, ada gejala sedang, ada gejala berat. Ya, ditentukan berdasarkan ada tidaknya pneumonia, ada tidaknya ancaman gawat napas. Nah, yang masuk dalam isolasi rumah sakit ya itu adalah sebetulnya yang klasifikasi derajat sedang. Ya. Jadi ada bukti pneumonia dulu. Nah, itu yang dianjurkan untuk isolasi di rumah sakit. Adapun yang kalau dia gejala ringan maupun yang tanpa gejala masih bisa isolasi mandiri. Nah, bagaimana dengan ruangannya? Kalau misalnya isolasi mandiri di rumah, itu tentu harus ada ventilasi, ada udara masuk, kemudian dia bisa bersirkulasi dan dia bisa ada akses matahari yang masuk. Nah, di situ harus bersih ruangannya dengan kontak minimal kepada anggota keluarga yang lain. Demikian juga kalau dia isolasi di rumah sakit, maka ruangannya harus yang kapasitasnya bertekanan negatif ya. Jadi ada udara bisa masuk ke dalam ruangan tapi dia tidak boleh keluar dari ruangan perawatan. Itu untuk yang OTG juga seperti itu?
Nah, jadi keputusan untuk isolasi OTG di rumah sakit memang ada faktor ketersediaan fasilitas ya. Kalau misalnya fasilitasnya sangat banyak, memungkinkan untuk OTG diisolasi di rumah sakit, silakan saja untuk diisolasi di rumah sakit. Tapi kalau terbatas, maka yang harus dipilih, yang diprioritaskan adalah orang-orang yang gejalanya sedang atau berat, atau bahkan yang kritis yang membutuhkan alat bantu nafas. Baik, yang sedang dan berat membutuhkan alat bantu nafas itu baru isolasi di rumah sakit, sedangkan OTG yang gejalanya ringan bisa diisolasi di rumah saja, isolasi mandiri begitu ya, Dok. Jadi apa yang kemudian dilakukan di Kabupaten Kuningan ini keliru atau bagaimana menurut Anda? Saya kira semua pihak harus kembali melihat protokol yang masih saat ini berlaku dikeluarkan oleh koalisi dari berbagai perhimpunan dokter spesialis. Dari situ jelas bagaimana kita mengklasifikasi derajat penyakit dan bagaimana kita memutuskan seseorang itu isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit. Bagaimana dengan kemudian jika ada orang kasus positif dengan penyakit bawaan seperti jantung atau juga diabetes, apakah ini kemudian yang boleh dirawat mandiri di rumah atau justru ini yang kemudian harusnya dirawat di rumah sakit, Dok? Ya, jadi secara statistik orang-orang dengan penyakit bawaan ini memiliki keluaran yang sulit diprediksi di awal. Dia bisa saja bagus, lalu kemudian pada satu hari, misalnya hari ke-9 atau sampai hari ke-13 infeksi, mengalami perburukan yang tidak bisa diprediksi. Ini sering kita temukan pada pasien dengan penyakit penyerta. Karena sulit untuk diprediksi bagaimana perjalanan penyakit ke depannya, maka dia ada tempat untuk isolasi di rumah sakit. Oleh karena itu kami memang menghimbau sebaiknya dengan kalau misalnya kapasitas rumah sakit terbatas, itu diprioritaskan untuk yang derajat sedang, berat, atau yang memiliki penyakit penyerta. Ya, baik. Dok, untuk yang mereka-mereka yang melakukan karantina secara mandiri di rumah, apa saja yang mereka lakukan dalam 14 hari ini? Apakah mereka harus berjemur? Apakah mereka harus terkena sinar matahari supaya mereka lebih sehat? Apakah mereka harus minum vitamin, minum obat? Dan obatnya apa saja, vitaminnya apa saja? Mungkin ini sekalian edukasi kepada masyarakat di Indonesia, Dok. Ya baik, ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Jadi kami sampaikan kembali bahwa untuk yang tanpa gejala, itu ada sedikit perbedaan dengan yang gejala ringan. Karena kalau tanpa gejala, praktis sebetulnya dia bisa membutuhkan hanya multivitamin ya, terutama misalnya vitamin C 4 kali 500 mg, kemudian ada vitamin D3 juga di situ, ada mineral zinc ya, mikronutrien, itu adalah berbagai tata laksana yang sifatnya farmakologi. Nah, bagaimana dengan yang non farmakologi? Itu tentu saja dengan diet seimbang ya, dengan proporsi protein, karbohidrat dan lemak yang cukup. Tetap boleh ada aktivitas fisik tetapi tidak sampai keluar rumah. Kemudian kalaupun mau berjemur sebelum jam 9 kurang lebih sekitar 20 menit untuk meminimalisir risiko terpajan dengan ultraviolet yang berlebihan, dan cuci tangan sesering mungkin. Kalau mau bersih-bersih rumah pakai masker, terus cuciannya juga dipisah ya, dan dia harus 2 kali sehari mencatat suhu tubuh harian, misalnya jam 7 pagi dan jam 7 malam. Adapun kalau untuk gejala ringan ada tambahan terapinya sedikit. Baik. Dok, sebagai edukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, apakah betul virus COVID-19 menyebar dan ditularkan melalui udara? Baik, terima kasih. Dan saya pikir ini isu yang juga menjadi perdebatan di level WHO ya, dengan berbagai research center yang terus memperlihatkan bukti-bukti baru. Kita tahu bersama virus corona ini masih adalah virus yang baru dan masih terus dipelajari, data-data terus bermunculan, dan kita melihat sekarang ada perbedaan antara sikap WHO dengan data-data penelitian yang sudah dipublikasi di jurnal yang sangat kredibel. Jurnal-jurnal kredibel memang memperlihatkan peningkatan data untuk airborne transmission maupun yang kita sebut aerosol. Tapi kita belum melihat perubahan pernyataan dari WHO. Jadi terus terang bagi kalangan ilmuwan pun itu banyak dispute ya, karena perbedaan antara data-data yang telah dihadirkan melalui jurnal dan itu belum di-retract, belum dibatalkan dengan perbedaan dari pernyataan WHO. Baik. Terakhir, Dok, bagaimana kemudian bisa Anda himbau kepada masyarakat
Karena kasus mengenai COVID-19 ini sudah masuk ke daerah-daerah dengan pemahaman yang berbeda-beda. Artinya ujungnya keluarga dari pasien ini kadang-kadang juga mendapatkan stigma negatif, kemudian mereka dijauhi, juga tidak boleh ada kontak dengan mereka, padahal mereka sudah negatif begitu. Ini bagaimana kemudian ini bisa diluruskan kepada masyarakat, dan juga untuk pasien OTG yang saat ini isolasi, bagaimana mereka agar secara psikologi tidak drop dan kesehatan dan imunitas mereka meningkat dan justru tidak kemudian sebaliknya. Ya, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan bahwa yang namanya penularan utama itu adalah lewat droplet dan lewat kontak, baik kontak langsung maupun tidak langsung. Jadi untuk airborne itu adalah resiko yang dimiliki oleh tenaga kesehatan yang merawat pasien kalau dia tidak dalam alat pelindung diri level 3 ya dalam jangka waktu lama. Pasien-pasien kalau dia sudah mendapatkan hasil PCR 2 kali berturut-turut negatif, maka dia sudah dinyatakan sembuh dan tidak memiliki risiko untuk menulari. Jadi ini oleh karena itu kita harus berbasis pada bukti objektif. Mohon agar pasien-pasien yang sudah sembuh bisa diterima kembali beraktivitas secukupnya ya, walaupun anjurannya kalau hasilnya sudah 2 kali PCR negatif, tambah lagi 14 hari isolasi mandiri. Jadi kita berharap bisa ada kerjasama dari berbagai pihak untuk menerima pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh secara resmi. Baik, terima kasih Dr. Faris Nurvidya, SPD PhD, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan memberikan pencerahannya. Terima kasih.